matahari sampai pada maksudnya. Nyala nama Tuhan dipuji, dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Nyala nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya. Nyala nama Tuhan. Votum dan salam, silakan Bu Linda. Kebaktian ucapan syukur ulang tahun Tirta Marta ini berlangsung di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai Bu juga. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan menyaksikan video sejarah berdirinya Sekolah Tirta Marta sampai dengan sekarang berumur 47 tahun. Masih belum terlihat, Bu Oki? Ya, baik anak-anak, sambil menunggu ya. Sambil menunggu karena masih dalam proses, kita akan menyaksikan video dari awal ya. Pembentukan sekolah ini sampai dengan hari ini. Inilah videonya. Sudah terlihat Pak Thomas, maaf. Sudah, Bu Oki, silahkan. Berawal dari hati yang tergerak, sejarah sekolah Kristen Tirta Marta dimulai. Dari impian dua orang ibu yang tergerak hatinya untuk melayani kaum muda di bidang pendidikan Kristen, yaitu Ibu Hermin Ismail dan Ibu Filma Gunadi. Akhirnya impian tersebut terwujud atas berkat Tuhan pada tanggal 11 April 1974
dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Kristen Tirta Marta. Yayasan Pendidikan Kristen Tirta Marta diketuai oleh Ibu Hermin S. Ismail dengan Wakil Ketua Profesor Dr. Gunawan Awardana. Untuk sekretaris adalah Ibu Firma K. Gunadi, Bendahara Z.S. Hanani, dan anggotanya J.L. Aulia S.H., Han Poco, serta Pendeta Daud Palilu. Pada tahun 1977, mulai dibuka kelompok bermain di sebuah rumah di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 1979, dibuka TK dan SD kelas 1 dan 2 dengan murid awal berjumlah 27 orang. Dengan pendekatan dari Bapak Profesor Dr. Gunawan Awardana kepada pihak Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat, kini BPK Penabur, untuk bergabung dengan Yayasan Pendidikan Kristen Tirta Marta. Maka pada tanggal 1 Desember 1980, sebagai wujud kerjasama, dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah oleh Bapak Uripto Wijaya dari pihak BPK Jabar dan Ibu Hermin S. Ismail dari Tirta Marta. Pada tahun 1981, akhirnya pembangunan tahap pertama gedung sekolah yang baru di Jalan Sekolah Kencana 4 nomor 1 selesai dan seluruh kegiatan belajar mengajar dipindahkan dari Cipete ke lokasi baru Sekolah Tirta Marta. Sejak tanggal 1 Februari 1996, Yayasan Pendidikan Kristen Tirta Marta berada di bawah naungan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah. Pada tahun 2003, Tuhan telah menambahkan tanggung jawab baru untuk mengelola TK, SD, SMP Permata Bunda di Cinere. Dengan jumlah siswa sekitar 500 orang, kini bernama Sekolah Tirta Marta BPK Penabur Cinere. Dalam perkembangannya, nama Yayasan Tirta Marta diubah menjadi Yayasan GKI Pondok Indah Tirta Marta. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, Sekolah Kristen Tirta Marta BPK Penabur telah meluluskan ribuan alumni yang tersebar di seluruh Nusantara dan bahkan dunia. Diakui bahwa sekolah yang juga berada di bawah naungan GKI Pondok Indah ini telah diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pribadi dan pemimpin masa depan yang sesuai dengan karakter Kristus seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri sekolah ini.
Tanggal 11 April tahun 1974 berdirilah Yayasan Kristen Tirta Marta. Hari ini kita merayakan ulang tahun sekolah Tirta Marta yang ke-47. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai sekolah kita. Sekolah Tirta Marta selama 47 tahun. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, Pak Thomas akan ajak anak-anak dan Bapak Ibu untuk mengatakan Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, silahkan nanti bisa di-mute saja dari rumah ya. Katakannya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari, karena Tuhan itu sangat baik, kita akan bernyanyi bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari. Hari berganti. Tetap yang kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Coba angkat jempolnya semua. Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Berkatu dia kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan ingin agar kita juga sayang kepada semua orang. Sayang kepada orang tua. Itu berarti kita hormat dan taat kepada papa, mama, dan guru. Sayang adik, kakak, dan teman, itu berarti kita tidak marah-marah. Tidak berbicara kasar, tidak memukul, dan mau berbagi. Sayang kepada orang lain itu berarti kita bersikap ramah. Mau menyapa dan memberikan senyuman. Apakah anak-anak sudah melakukannya? Sekarang kita mau minta ampun kepada Tuhan terhadap sikap yang kurang baik yang kita lakukan selama ini melalui doa. Teman kita, Aiden, akan memimpin doa untuk kita. Silakan, Aiden. Dinyalakan mikrofonnya, Aiden. Masih belum menyala ya mikrofonnya. Apakah bisa dinyalakan, Aiden? Ya, sudah. Masih belum menyala, Aiden? Sudah. Tuhan, kami mengakui kesalahan yang kami buat. Kami sering tidak taat kepadamu
kepada perintah-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Aiden telah berdoa untuk kita semua. Berita anugerah dan pengampunan, ketika kita mengakui dosa kita di depan Tuhan dan mohon ampunan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan mau agar kita juga saling mengampuni, saling mengasihi, dan berubah menjadi lebih baik. Sekarang diberikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar. Berikan salam dan pelukan kepada papa atau mama ya yang ada di rumah sekarang ini, atau keluarga yang ada di dekat anak-anak di rumah. Dan katakan bahwa anak-anak sayang kepada mereka. Silahkan Pak Thomas akan berikan waktu 1 menit untuk menyatakan kasih sayang kepada keluarga. Silahkan. Apakah sudah memberikan kata-kata sayang kepada papa atau mama yang ada di rumah? Atau adik, kakak? Baik, kita sudah menyatakan kasih kita melalui kata-kata, melalui sikap ya, yang sudah kita nyatakan kepada saudara, keluarga kita. Kita akan bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Mari kita akan bersama-sama muji Tuhan, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Ampuni dan satu hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber suci lagi hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber kasihku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang maju bersama Tuhan. Apa artinya? Seperti apa maju bersama Tuhan dan apa yang dilakukan agar dapat maju bersama Tuhan? Kita akan dengarkan bersama-sama dan persiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di diriku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
doa akan dibawakan oleh Ibu Linda. Silakan, Bu Linda. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa semuanya. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Yayasan ke-47. Kami mau saat ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan juga urapi mulut dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, agar boleh menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat semua yang hadir, terutama anak-anakku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita merayakan ulang tahun Tirta Marta yang ke-47. Wah, banyak ya, 47 ya. Pak Thomas umurnya udah 47 belum? Belum, Bu Linda. Belum. Baru 29. Masih muda Pak Thomas ya, masih 29. Pak Harminto, sudah 47 belum? Sudah, Bu. Sudah 47. Anak-anak ada yang tahu umur Papa Mama enggak? 47. Ada enggak Papa Mama yang sudah umurnya 47? Nanti tanya ya sama Papa Mama ya. Siapa? Oh, Marsha barusan angkat tangan. Anaya, 47 ya. Selamat ulang tahun bersama-sama Papa Mama gitu nanti ya. Jadi hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun yayasan. Kita semua ulang tahun. Kalau biasanya kita merayakan ulang tahun kita sendiri, kita juga biasanya merayakan ulang tahun Papa, Mama, Kakak, adik, tetapi hari ini kita semua ulang tahun bareng-bareng. Seru ya? Nah, kita kenapa senang sekali hari ini bisa merayakan bersama-sama? Karena kita mau berdoa bersama-sama, kita bersyukur bersama-sama. Tadi kita sudah menaikkan syukur, kita sudah menyanyi bersama-sama. Nah, di dalam hari ulang tahun kita bareng-bareng ini, bersama-sama ini, Ibu akan bercerita tentang talenta. Talenta yang nanti Ibu mau cerita panjang sekali. Jadi ini bicara tentang bagaimana Tuhan itu memberikan kepada kita semua hadiah seperti orang yang ditalenta itu yang harus nanti kita kembangkan. Kita akan lihat bagaimana cerita ini sebetulnya. Ya, silakan videonya host. Tolong putarkan videonya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Baik, kita sudah nonton bareng-bareng ya barusan ya. Jadi, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menceritakan perumpamaan atau contoh atau kisah supaya murid-muridnya lebih mengerti. Nah, pagi ini kita juga diceritakan tentang talenta ini. Bagus nggak sih ceritanya? Cerita ini ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Siapa yang tahu Matius adanya di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tolong ganti slide-nya. Ya, slide yang ya ini. Ada yang tahu? Ya, di mana Aristo? Aristo tahu ada di mana Matius? Adanya? Oh, Gloria. Gloria mau jawab, Gloria. Di-unmute dulu. Di mana, Gloria? Perjanjian baru. Waduh, kita tepuk tangan buat Gloria ya. Pintar, benar. Jadi Matius itu adanya di Perjanjian Baru paling depan. Yang pertama sekali begitu kita buka Perjanjian Baru ada Matius. Nanti dibaca Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, kisah ini menceritakan tentang 3 hamba yang diberikan tuannya kepercayaan berbentuk talenta. Talenta itu mata uang dulu. Kalau di kisah-kisah dikatakan 1 talenta itu sama dengan upah atau gajinya orang setahun. Nah, kita bisa kalikan ya, banyak banget ya, tapi upahnya orang yang berlaku standar istilahnya. Nah, orang pertama dan orang kedua, orang pertama dikasih berapa tadi? 5. Yang kedua dikasih 3. Nah, ini mereka kembangkan talenta ini menjadi 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi orang ketiga, si om yang ketiga ini, itu malah menyembunyikan. Dia menggali lubang, kemudian disembunyikan karena dia takut katanya nanti dicuri orang. Dia tidak kembangkan, tidak diapa-apain, dan di akhir cerita, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah kasih kepercayaan, nggak diapa-apain.
Misalnya kita dikasih mama makanan, terus kita nggak mau makan. Seperti itu ya. Nah, kita perlu tahu, talenta itu apa sih ya, gitu ya. Talenta itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang sejak kecil, sejak lahir. Dan itu juga kadang-kadang disebut sebagai bakat. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang, dia mulai dari lahir tuh bisa begitu. Dia mulai dari kecil sekali tuh bisa begitu gitu ya. Jadi ini adalah kemampuan khusus, kemampuan spesial yang membuat seseorang itu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Next slide. Slide berikutnya. Nah, kita mau lihat di sini. Berbagai jenis talenta, ini enggak semua talenta. Ini hanya beberapa saja. Jadi anak-anakku bisa membayangkan banyak sekali. Bisa saja, oh dia itu, ini ada talenta menari, dance ya, dance, modern dance. Kemudian ada menyanyi, ada main drum, ada piano. Ada yang kemudian acting, ada yang melukis di bawah ya, itu anak 4 tahun tuh yang melukis. Di sampingnya itu pemain sinetron atau aktris. Kemudian sampingnya lagi itu akrobat. Dan yang baju kuning itu Dinda. Dinda sekarang ini pemain bulu tangkis. Dia datang dari Bali ke Jakarta sendirian untuk betul-betul belajar menjadi pemain bulu tangkis. Ya, pebulu tangkis. Dan kenapa dia ninggalin Bali? Karena di sini dilatih dengan sungguh-sungguh. Jadi papa mamanya masih di Bali, dia sendiri ada. Ini masih banyak lagi. Ada juga yang suka masak-masak. Kalau pernah adik-adik atau anak-anak lihat MasterChef, nah itu mereka yang suka masak. Ada juga yang suka mendesain baju. Jadi banyak sekali yang kita bisa lihat sebagai talenta. Berikut ini kita akan lihat satu talenta yang dimainkan oleh seorang anak bernama Sung Sung atau Andili. Dia berasal dari Hong Kong dan dia punya talenta bermain piano. Nah, Sung Sung ini main piano sejak kecil. Sejak mulai dia bisa duduk, bisa lari. Dan pada umur 4 tahun, Sung Sung dibawa ayah ibunya ke satu tempat, ke satu tempat di mana banyak sekali orang menonton. Dia kemudian menjadi viral. Dia dibawa ke Ellen, acara Ellen, dan kemudian semenjak itu Sung Sung, waduh, terkenal di mana-mana. Kita mau lihat videonya. Silakan. Oke, jadi anak tadi bernama Sung Sung dan dia main ke kita, belum ya, slide-nya masih yang sebelumnya. Dia main kepada kita itu di umur 4 tahun. Dan setelah video ini ditayangkan di YouTube, menjadi viral atau terkenal di mana-mana. Kita tidak harus seperti Sung Sung, mungkin kita bisa main piano juga. Tetapi jangan kita merasa, aduh lebih bagus Sung Sung, aku nggak mau deh, aku mau ngumpet aja. Enggak. Karena tadi kalau kita lihat, ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi itu adalah kasih dan otoritas Tuhan. Kasih dan bagaimana kehendak Tuhan. Tetapi kita juga tahu kalau kenapa sih ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5. Ada orang yang talentanya macam-macam. Kayak Pak Thomas. Pak Thomas kemudian bisa ngajar, ya jadi guru. Tetapi Pak Thomas juga bisa main musik mungkin. Pak Thomas bisa MC. Jadi talentanya bermacam-macam. Kita lihat ada satu orang anak dalam gambar berikut yang bernama Saunak. Saunak ini berumur 5 tahun ketika gambar ini dibuat. Slide berikutnya. Dia dari India dan dia bisa di dalam bidang akademi apapun, termasuk matematika, sosial, bahasa Inggris, membaca, menulis, dia bisa. Tetapi juga dia itu bisa menyanyi dalam 4 bahasa. Dia juga bisa jadi storyteller atau pencerita. Dia bisa main keyboard dan juga dia bisa senam, yoga dan masih banyak lagi. Ini mungkin kategori dari talenta yang lebih dari 5. Kalau kita lihat tadi kan di cerita itu 5.
Tetapi Sanak ini bisa saja lebih dari 5. Nah, kita lihat bisa saja di dalam satu orang itu talentanya macam-macam. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ada guru-guru kita seperti Pak Rusmanto itu ternyata juga jago di dalam mendekati anak, jago di dalam main gitar, padahal dia juga guru gitu ya, mengajar. Jadi bisa bermacam-macam. Belum lagi Pak Harminto, belum lagi Bu Sabta, belum lagi Bu Winda, belum lagi Bu Dewi dan sebagainya. Coba lihatin deh Papa Mama. Papa Mama selain kerja bisanya apa aja. Nah, kalau dari cerita yang tadi kita lihat, ternyata talenta itu harus dikembangkan. Enggak boleh disembunyikan, enggak boleh ditanam di dalam dalam lubang, tetapi kita harus kembangkan. Maksudnya kembangkan apa? Kita harus asah terus, latih terus. Misalnya ya ada anak-anakku yang bisa mencet piano, usia satu, besoknya bisa mencet 3 sekaligus. Besoknya bisa 6 sekaligus. Besoknya bisa gitu ya. Jadi kita belajar dan belajar terus. Sekarang ini kita bisa belajar dari YouTube. Jadi nggak harus les kemana. Walaupun mungkin ada yang lebih suka les karena berhadapan langsung dengan gurunya. Tetapi ini menceritakan bahwa kita semua punya kemampuan untuk belajar dari siapapun. Dan ketika kita sudah bisa, kita harus menampilkan itu kepada orang lain. Seperti Sung Sung tadi. Dia main ke banyak orang dan hari ini kita bisa nonton bareng-bareng. Kalau ada acara pentas seni di sekolah, tampil. Kalau ada acara di gereja, tampil. Kalau ada acara di mana-mana, bisa tampil. Oh, masih kurang bagus. Enggak apa-apa. Oh, belum menang. Enggak apa-apa. Intinya bukan menang itu. Tapi kalau kita maju, kita sudah mengalahkan ketakutan kita. Kenapa kita mau maju? Karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mau berani, kita percaya Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga kita menggandakan, melipat gandakan, mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Ibu mau menunjukkan, di antara kita ini ada 3 anak saja yang Ibu ambil fotonya. Ada yang juga punya talenta khusus. Kita mau lihat ya fotonya siapa saja. Yang pertama, next slide. Yang pertama namanya Michael Kenan. Michael Kenan ini masih kelas 1 SD. Mana Michael? Michael bisa disorot. Michael ini bisa menyanyi. Jadi Michael, selamat ya. Kamu udah tahu kemampuan kamu. Kembangkan. Nggak boleh malu sama ibu. Nggak boleh malu sama Pak Thomas. Nggak boleh malu sama Bu Sabta. Harus berani. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam diri Kenan. Yang kedua, kita mau lihat ada Rachel. Rachel, bacanya gimana nih? Rachel Nainggolan. Dia jago menggambar. Wah, keren ya. Dan yang ketiga, kita mau lihat sang jago coding. Namanya Michael William Faith. Mana Michael? Wah, itu ada Rachel. Halo Rachel. Michael. Nah, Michael ini di kelas 3 SD, dia sudah menunjukkan bahwa dia jago di bidang coding. Nah, anak-anakku yang ada di sini sekarang ini bisa jadi seperti teman-teman yang 3 ini, tapi bisa jadi yang punya talenta macam-macam. Lebih atau berbeda dengan teman-teman kita ini. Coba cari. Apa sih yang aku bisa? Apa sih yang aku suka? Apakah aku suka nyanyi? Aku suka musik, terus kita main musik. Terus kita coba nyanyi. Apakah aku suka olahraga? Apakah aku sukanya berkreasi atau masak-masak atau apapun? Nah, kalau masih bingung, tanya sama papa mama. Atau tanya guru, tanya walas atau wali kelas. Biasanya mereka udah ngeliatin kita nih dari mulai masuk. Oh, ini pinter ini pinter itu, gitu ya. Nah,
Kemudian setelah itu latih dengan tekun. Minta papa mama ajarin. Kalau papa mama nggak bisa, minta gurunya ngajarin. Kalau nggak bisa juga belajar dari YouTube. Kalau nggak bisa juga les. Nah, ini akan membuat kita berkembang. Jadi talentanya nggak cuma secuprit. Jadi besar, makin lama makin bagus. Suatu saat kita bisa pakai itu untuk menolong orang. Kalau orang lagi sedih, kemudian dia merasa bahwa, aduh hari ini aku kok kehilangan teman. Kita bisa kasih dia gambar ya, Rehel ya. Kita kasih dia gambar. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak bisa nih matematika atau apa, Michael bilang sini aku ajarin misalnya. Atau kalau mama lagi suntuk di rumah, Michael nyanyi buat mama ya. Jadi kita bisa pakai talenta kita untuk menolong banyak orang. Nah, teman-teman, slide terakhir kita melihat bersama bahwa ternyata ada orang-orang yang punya talenta tetapi dia merasa malu. Takut karena pandemi ini, terus udah deh ngumpet aja, aku nggak berani. Nah, tetapi hari ini kita dengarkan cerita dari kisah Matius tadi. Bahwa talenta itu harus dikembangkan dan Tuhan bersama kita setiap hari, setiap saat. Memang nggak enak sih kadang-kadang kita malu dilihatin orang. Kadang-kadang kita takut, aduh nanti kalau aku tunjukin talentaku ke orang-orang lain, di saat ini mereka ketawain aku, atau aku takut kena virus. Tetapi kita percaya hari ini Tuhan bersama kita. Yayasan Tirta Marta bisa 47 tahun karena Tuhan bersama dengan Yayasan Tirta Marta. Bersama dengan anak-anakku semua. Bersama dengan papa mama semua. Anak-anakku hari ini bisa sekolah karena Tuhan menyertai papa mama untuk memberikan sekolah. Nah, jadi artinya kita harus percaya kepada Tuhan, kita mau maju dan maju tak gentar. Yuk kita bilang sama-sama, semua buka audionya, bersama Tuhan kita maju. Maju tak gentar. Yuk, bersama Tuhan kita maju tak gentar. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Bersama Tuhan kita maju. Maju tak gentar. Tuhan memberkati anak-anakku untuk mengenal talenta yang diberikan Tuhan. Mengembangkan dan menampilkannya. Amin. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kisah talenta yang Tuhan berikan pada kami pagi ini. Kami tahu Tuhan, kami masih bingung, beberapa di antara kami masih bingung apa talenta kami. Tapi Tuhan tolong kami melalui orang-orang yang mengasihi kami untuk membantu menunjukkan talenta kami dan kami mau belajar untuk mengasahnya supaya kami bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi seperti cerita di dalam cerita tadi yang mengembangkan 3 dan 5 talenta. Tolong kami Tuhan, tolong juga Bapak Ibu guru kami untuk tetap menolong kami, mengajar kami, beri mereka kesehatan, juga Papa Mama, berikan mereka kemampuan untuk terus mendidik dan membesarkan kami. Dan biarlah Tuhan juga menjaga kami semua, memberikan keberanian pada saya, pada teman-teman saya untuk maju bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya serahkan ke Pak Thomas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru semua untuk bersaat hening. Selesai. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur dengan memberikan persembahan kasih kita untuk Tuhan.
Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam Mazmur pasal 106 ayat yang pertama. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sambil memberikan persembahan dengan kotak atau tempat yang sudah kita sediakan di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Doa persembahan dan doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Susi. Silakan Bu Susi. Mari Papa, Mama, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak semua kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, inilah persembahan kami. Terimalah Tuhan agar dapat menjadi berkat untuk banyak orang. Saat ini kami juga memanjatkan doa-doa permohonan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan terhadap sekolah Tirta Marta. Kami mohon Tuhan berkati seluruh keluarga besar Tirta Marta. Berkati Bapak Ibu dari yayasan, pengurus, kepala sekolah, seluruh guru dan karyawan. Berkati juga Papa, Mama, dan anak-anak seluruhnya. Tuhan, kami juga memohon biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami dan kami semuanya agar terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi berkat dimanapun, dan kami semua dapat belajar dan mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi berkat. Doa ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita adalah bagian dari keluarga besar sekolah Tirta Marta. Tuhan adalah pemimpin kita. Tuhan mengingatkan kita untuk terus maju bersama Tuhan dengan mengembangkan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Dia besar, kuat dan hebat, ku lemah, tak berdaya, tapi Tuhan cintaiku. Dia buat ku berharga, bekerja dan berdoa, mempersembahkan talenta
pengutusan, silakan Bapak Ibu dan anak-anak dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadilah saksi Kristus dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Bertekunlah di dalam Tuhan dengan rajin berdoa dan membaca Alkitab. Teruslah maju bersama Tuhan dengan mengembangkan segala bakat dan talentamu, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Persilahkan Bapak Ibu Guru dan anak-anak untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, puji Tuhan, ibadah telah selesai kita laksanakan. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan dari pelayanan dari Ibu Linda. Baik, kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Ibu Linda mewakili pengurus Yayasan GKI Pondok Indah Tirta Marta. Kami persilahkan Bu Linda. Pak Thomas, apakah Pak Ian Tanemi Harja hadir dari yayasan? Sepertinya hadir di kelas besar, Bu. Oke. Baiklah. Selamat pagi, anak-anakku semuanya yang hebat-hebat, yang keren-keren. Semangat pagi. Selamat pagi Papa Mama yang mungkin ada di samping dari anak-anak kita, duduk samping anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Pak Har. Selamat ulang tahun buat kita semua. Hari ini kita semua berulang tahun ke-47. Waduh, kalau yang masih umurnya 7 tahun loh kok aku jadi lebih tua gitu ya. Tetapi hari ini kita mau bersyukur, kita sudah bersyukur kepada Tuhan dan masih terus bersyukur bahwa Tuhan menyertai Tirta Marta sampai dengan 40 tahun perjalanannya. Tadi kita semua sudah melihat tayangan video seperti apa sih Tirta Marta dari awal sampai hari ini. Yang tadinya Cinere masih di luar, tetapi sekarang sudah menjadi bagian dari Tirta Marta. Dan kalau kita melihat makin lama makin banyak, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Secara khusus, Ibu mewakili yayasan mau berterima kasih kepada anak-anakku semuanya yang bersekolah di Tirta Marta. Karena kalian Tirta Marta masih ada sampai sekarang. Dan Ibu melihat makin ke sini Pak Har suka mengupdate Ibu dengan prestasi-prestasi kalian yang luar biasa. 2 tahun yang lalu Ibu tahu seorang anak namanya Apin. Apin ada di sini. Nah, Apin beberapa saat yang lalu, tahun lalu juga mengembangkan satu talentanya, yaitu mengingatkan orang tentang pentingnya menjaga
lingkungan kita dengan stop pakai sedotan plastik, gitu ya. Keren ya? Dan itu cukup rame di mana-mana karena Apin itu berdiri di gereja juga ngomong ke pendeta-pendeta, ngomong ke beberapa jemaat. Nah, anak-anakku yang lain juga tadi ada. Artinya kalian semua tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan yang mau kita untuk terus-menerus mensyukuri kehadiran Tuhan melalui bagaimana kita hidup sebaik-baiknya. Karena itu, jaga kesehatan, tetap saling mengasihi, tetap sayang kepada papa, mama, kakak, adik, dan kita berdoa supaya kita bisa melewati pandemi ini. Saya juga mewakili yayasan ingin menyampaikan terima kasih kepada papa, mama yang sudah mempercayakan putra-putrinya bersekolah di Tirta Marta. Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas dukungannya. Kami merasakan betul bagaimana Bapak Ibu sangat bekerja sama dengan kami. Dari yayasan juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Harminto, guru-guru dan karyawan, termasuk di sini tentunya Ibu Susi Simanjuntak. Termasuk diantaranya adalah Bina Iman, Pak Tumpal, kemudian Pak Jere. Terima kasih kami. Tidak bisa dikatakan seperti apa. Karena tanpa Bapak Ibu guru, sekolah kita ini tidak bisa berjalan. Terima kasih atas cintanya yang besar. Kiranya Tuhan terus memperkenankan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama di bidang pendidikan. Tuhan menolong Bapak Ibu untuk tetap mencintai kita semua, termasuk anak-anak, yang tiap hari tentunya ada yang nggak enak badan dan sebagainya, tetapi bersabar dengan itu. Biarlah kasih Tuhan yang menaungi kita merayakan ulang tahun ke-47 ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda atas sambutannya mewakili dari yayasan. Berikutnya kita akan lanjutkan sambutan juga dari Bina Iman yang akan disampaikan oleh Pendeta Tumpal. Kami persilahkan Pendeta Tumpal. Suaranya belum ada, Pendeta sebentar mungkin bisa dinyalakan. Ya, sekarang udah dengar? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Linda. Ini pengurus yang selalu setia mendampingi kita semua nih ya. Luar Karena biasa. Tuhan. Ya, ceritanya tadi juga pada dengar nggak sih? Ini kok Abram Den pakai kacamata ya, Den? Abram, ya betul ya, pakai kacamata ya, keren sekali. Oke. Anak-anak semua ya. Tadi ya, apa yang kita lihat tadi ya? Gambarnya bagus banget ya, filmnya tadi ya, jelas banget gitu ya. Pesannya untuk kita bahwa tadi seperti yang Bu Linda katakan, kalian punya talenta semua ya, yang luar biasa sekali. Kan gitu ya. Oleh karena itu biarlah talenta yang ada pada kita mau kembangkan sesuai dengan 3 nilai karakter ya, taat, tanggung jawab, dan peduli ya. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan ulang tahun Tirta Marta yang ke-47. Apa artinya itu? Kalau 47 tadi kan Bu Linda juga menanyakan kepada kita kan, kalian umurnya berapa semua sih? Belum ada yang 47 ya. Ya, berarti sudah dewasa kan gitu ya. Sudah punya pengalaman, sudah terus menjadi berkat, dan kita sudah punya banyak sekali alumni. Untuk orang tua juga terima kasih telah mempercayakan anaknya untuk dididik di Tirta Marta BPK Penabur. Kalau tadi kita lihat ada kisahnya ya mengenai Tirta Marta ini, dulunya kan sekarang masih ada ya, ada 2 pendiri paling tidak yang selalu setia mendampingi, yaitu Bu Vilma yang sekarang masih ada, ya, satu lagi Bu Ismail, ya, tapi udah almarhum. Nah, ini luar biasa ceritanya dulu. Pak Pendeta senang sekali selalu mengingat ini ya, bahwa kenapa sih mereka kok mau mendirikan sekolah Tirta Marta? Tujuannya apa? Tujuannya ternyata cuma satu, yaitu menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan di Jakarta Selatan. Dan itulah makanya kenapa kita selalu ya mementingkan, mengutamakan juga ibadah, perjumpaan dengan Tuhan.
Dengan demikian, ya, maka kita selalu mencoba untuk menjembatani supaya anak-anak bisa mengenal Tuhan. Karena penting ya, kalau semakin dini kita mengenal Tuhan, semakin kita dari kecil mengenal Tuhan, maka kita akan selalu memperoleh ya kebahagiaan dalam kehidupan ini, ketenangan dan kedamaian. Karena kita tahu siapa yang pegangan kita tuh siapa, kuasa apa yang menjadi pegangan kita. Betul ya? Coba, anak-anak punya pegangan nggak dalam hidup ini? Punya ya? Paling nggak pegangan uang kan, kalau nggak gimana mau jajan? Kan gitu ya, pegangan papa mama kalau lagi ketakutan. Tadi malam kayak ada petir gitu ya, ada musibah atau apa, pegangan sama siapa? Pegangan sama adik ya, paling tidak ada pegangan gitu. Betul? Nah, ini ada kuasa lain, ada pegangan dari ya Tuhan, pegangan kepada Tuhan gitu ya. Itu. Ini hal yang ya penting sekali bagi kita semua ya. Jadi betul kita mencoba untuk selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya pengen tanya nih pada anak-anak semua, tolong dijawab ya, 1-2 orang mungkin ya. Kalau kalian sedang makan, apakah Allah hadir di situ enggak ya? Bilanglah lagi makan steak gitu ya. Apakah Allah hadir di situ enggak ya? Ada Pak Pendeta. Ya, ada ya. Ada Tuhan di situ ya? Ada. Ada di mana Tuhannya ya? Ada di samping kita. Oh, luar biasa, ada di samping kita ya. Jadi pada waktu makan jangan lupa loh ya, pada waktu makan, karena ada steak, karena ada saksang, bukan ya, steak gitu ya, ada itu enak banget gitu sampai lupa kalau Tuhan ada di situ. Melalui apa? Ketika kita bisa menikmati makanan itu, ketika makanan itu dihidangkan di depan kita, disitulah Allah hadir, mengasihi kita, menyapa kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupa ya, Allah selalu hadir. Termasuk kalau kalian lihat internet, hati-hati, ada Tuhan juga di situ memperhatikan kalian ya. Misalnya Abraham dan kok pakai kacamata? Nah, bisa aja Tuhan bertanya kan, karena dia ada di depan kita, ada di belakang kita, ada di atas kita, ada di samping kiri dan kanan, dia ada hadir bersama-sama dengan kita. Ya, kiranya pada ulang tahun hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Oke, silahkan Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak Tumpal untuk sambutannya. Wah, semangat-semangat semua ya. Bu Linda dan Pak Tumpal mengajak kita untuk selalu bersyukur. Sepertinya belum lengkap kalau kita belum bernyanyi bersama. Ulang tahun itu karena kita dengan sukacita. Kita bersukacita karena sekolah kita sudah berumur 47 tahun. Baik, Pak Thomas akan mengajak ya Bapak Ibu guru dan anak-anak semua untuk kita akan bernyanyi bersama, yaitu Happy Birthday to you ya. Kita akan bernyanyi, siap? Ya, kita akan bernyanyi bersama. Nanti mohon co-host untuk spotlight. Kira-kira siapa yang paling semangat itu untuk merayakan ulang tahun walaupun dari rumah masing-masing. Ya, nanti silahkan ya. Mungkin Bu Dewi atau Bu Oki bisa spotlight anak yang dengan semangat untuk menyanyikan lagu Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wah, semakin semangat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, luar biasa. Wow, semangatnya luar biasa. Coba semuanya mute-nya dinyalakannya, mikrofonnya. Kita akan bersama-sama katakan dan ucapan selamat ulang tahun Yayasan Tirta Marta yang ke-40. Selamat ulang tahun. Ulang tahun Tirta Marta. Selamat ulang tahun 47.
Yang ke-47. 47. Sangat meriah sekali. Boleh cukup ya. Silakan dimatikan mikrofonnya. Ke-47. Oke, Michael. Ya, terima kasih anak-anak sudah dengan penuh semangat dan sukacita. Boleh dimatikan dan tenang sebentar. Terima kasih. Terima kasih untuk kesediaan dan kehadirannya Bapak Ibu pengurus, yaitu Bu Linda dari Bima, juga ada Ibu Susi dan Pak Tumpal, dan mungkin ada beberapa dari karyawan ya sudah ikut serta. Terima kasih atas keikutsertaan dan kehadirannya di perayaan ulang tahun Yayasan GKI Pondok Indah di jenjang SD kelas kecil. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Dan anak-anak, sebelum kita akhiri ada pengumuman ya. Pengumuman untuk penghargaan elit untuk bulan April ya. Atau Mei atau Maret maksudnya. Kita akan lihat siapa yang akan mendapat penghargaan elit. Silakan Boki. Mistika ingin menginformasikan kepada kalian pembaca traktir elit bulan Maret 2021. Ya, untuk siswa dan guru yang sudah mendapatkan piagam penghargaan pembaca traktir elit bulan Maret 2021. Untuk yang lain, jangan berkecil hati, tetap semangat membaca, dan salam literasi. Selamat kepada anak-anak semua yang telah mendapat penghargaan elit. Ya, yang lain yang belum mendapat penghargaan tetap rajin dan semangat untuk membaca. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu semua, ibadah dan perayaan HUT-TM kita sudah selesai. Kita akan kembali ke kelas. Apakah ada pengumuman dari Pak Har atau Bapak Ibu yang lain? Kami persilahkan. Atau Mas, jangan lupa foto bersama ya Pak. Oh, ya, foto dulu. Baik. Anak-anak silahkan untuk menyalakan kamera. Silahkan yang masih hitam-hitam.